Kalau di Indonesia itu pasal satu-satunya pasal keranjang sampah untuk bisa menetapkan orang menjadi tipikor korupsi. Karena Maksudnya gimana pasal keranjang sampah, negara Prof? lain cuma suap. Suap, kalau orang suap itu baru tipikor. Kalau negara dirugikan karena kebijakan, itu dilihat adalah masalah administratif kebijakan. Kebijakan itu tidak dapat dipidana dalam 3 hal. Pertama, Ya. kebijakan itu dikeluarkan dengan dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Dia nggak bisa dipidana karena melalui kebijakan. Yang kedua, kebijakan itu dikeluarkan dengan feasibility study, dengan kajian yang cukup mendalam, ya, sudah dipikirkan resiko dan segala macam. Yang ketiga, kebijakan itu dikeluarkan dari orang yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan tersebut. Jadi kalau syarat ketiga itu sudah dilaksanakan oleh Tem Limong, itu nggak bisa dipidana. Sama seperti kasus Karen. Karen juga begitu kan. Dia pada putusannya dibebaskan. Kenapa? Karena ada business judgment rule. Dia melakukan itu dengan 3 syarat itu begitu. Berarti penangkapan terhadap dan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong ini bisa dikatakan mengada-ngada sebenarnya ya? Kalau saya katakan bukan mengada-ngada, kurang cukup bukti. Ya, kurang cukup bukti. Karena untuk menetapkan tersangka itu perlu 2 alat bukti. Ya, nah 2 alat bukti itu adalah 2 alat bukti yang sah, bukan asal-asalan begitu. Nanti kalau asal-asalan tetapkan aja orang sebagai tersangka dengan bukti yang asal begitu, bisa terjadi. Nah, 2 alat bukti yang sah itu apa? Kalau dalam tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3, yang paling utama adalah unsur kerugian negaranya dulu. Itu memang ciri khas dari pasal 2 dan pasal 3. Jadi nggak bisa dihilangkan itu ciri khas itu. Kalau Anda ini kan tapi sudah dikatakan, Prof, sudah dikatakan oleh Kejaksaan Agung ada kerugian negara 400 miliar. Walaupun tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Dari mana kerugian negara yang 400 miliar itu? Kan ditanya, kerugian negara itu berasal dari perbuatan apa? Kalau tadi dikatakan berasal dari maladministratif gitu ya, kesalahan administratif, kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah itu bukan perbuatan melawan hukum dalam arti pidana, karena mens reanya nggak ada, niat jahatnya nggak ada di situ, kecuali kalau dia dapat duit, barulah kebijakan itu ada mens reanya begitu. Ya, Prof. Ini Prof, sebagai pembanding sebenarnya perlu tidak sih Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri Perdagangan lainnya, karena ex-Menteri Perdagangan selain Tom Lembong yang juga memberikan izin importasi gula ini ya bukan hanya Tom Lembong gitu loh. Ya, kalau tidak diperiksa akhirnya masyarakat bilang ini tebang pilih kan begitu kan. Kok Tom Lembong yang melakukan hal ini yang identik atau hampir sama dengan para menteri-menteri yang lain juga produksi gula juga, kenapa nggak diperiksa? Diperiksa dong semua kalau kelakuannya. Jadi masyarakat kan menilai loh, terjadilah yang namanya tebang pilih. Jangan sampai begitu, nanti masyarakat menilai kejaksaan sangat berpengaruh gitu, kok bisa terjadi tebang pilih. Saya yakin yang lain juga harusnya mempunyai karakteristik yang sama ya, kalau ujung-ujungnya adalah kebijakan. Dan di negara ini namanya menteri pasti mengeluarkan kebijakan yang mempunyai risiko. Ya, nah apakah dengan kebijakan yang punya risiko semua menteri bisa dijadikan tersangka? Tidak, iya bisa begitu. Makanya kalau memang ada aliran dana, itulah makanya sekali saya katakan pasal 2 itu perbuatan melawan hukum dalam arti pidana, ada niat jahat, mens rea, bukan administratif begitu.